だよね。北川さん結構多さ。サンキュー。100。五条くん。もっとエロいやつのが良かった。北川さん。五条くんもしかないんですけど。Aku mencoba mempertanyakan kenapa anime Sonobix Doll ini bisa sangat populer. Padahal secara fakta yang bisa kita lihat, ini hanya anime ecchi yang kedepannya bakal selalu ada dan terus ada. Simpelnya, jika Sonobix Doll ini ditempatkan satu musim dengan High School DxD, aku yakin series ini bakal tenggelam. Ada beberapa poin yang ingin aku berikan kepada kalian terkait kepopuleran Sonobix Doll ini. Menurut yang aku lihat, kepopuleran Sonobix Doll ini tidak hanya semata-mata datang secara tiba-tiba. Pertama-tama, izinkan aku untuk menjelaskan bagaimana proyek animasi terbentuk. Adaptasi anime bisa tercipta karena adanya komite produksi. Nah, komite produksi ini biasanya datang dari perusahaan besar seperti Aniplex, Funimation, Kadokawa, Sony, TV Tokyo, Bandai, dan lain-lain. Seperti contoh, Sonobix Doll ini berawal dari Aniplex, Square Enix, dan beberapa perusahaan lainnya yang bekerja sama untuk membentuk komite produksi. Dan ketika sudah menjadi satu dalam komite produksi, mereka akan memutuskan anime apa yang akan diadaptasi. Aniplex dan Square Enix sepakat untuk mengadaptasi Sonobix Doll. Maka dari itu, step selanjutnya mereka mendanai sekaligus menyewa studio animasi. Dan ketika animasinya ditayangkan, tentunya akan mendapatkan keuntungan dari BD, DVD, lisensi, merchandise, dan lain-lain. Keuntungan itu akan dimasukkan ke saku para komite produksi dan beberapa sisanya ke studio animasi yang mengadaptasi series tersebut. Inilah cara simpelnya memahami urutan step by step dari produksi animasi. Kembali ke awal, kenapa Sonobix Doll ini bisa populer? Semua karena komite produksinya. Salah satunya Aniplex. Sejauh pencarian riset yang aku lakuin, aku cukup yakin jika Aniplex ini adalah perusahaan yang cukup jeli dan pintar dalam memainkan bisnis yang mereka miliki. Beberapa hal yang membuat Aniplex berbeda adalah mereka ini merekrut para staf berdasarkan hobi dan kesukaannya. Jadi apa yang dikerjakan oleh stafnya adalah hobinya setiap hari. Sehingga dalam poin ini, para staf Aniplex dapat memahami mana yang terbaik untuk penonton. Kedua, Aniplex dominan mencari reaksi pendapat dari luar negeri dan memproduksinya secepat mungkin. Dua hal ini membuat Aniplex ini cukup paham bagaimana mereka ini bisa memahami penikmat atau penontonnya, karena mereka basis sebagian besar berasal dari penggemar atau fans. Jadi Aniplex ini cukup paham cara supaya animasi yang diberikan menjadi memuaskan. Sebelum ke Sonobix Doll, aku ingin memberikan gambaran bagaimana Aniplex ini sukses membawakan Kimetsu no Yaiba. Kita bisa lihat di tahun 2019, Aniplex ini berniat untuk mengadaptasi Kimetsu no Yaiba. Dan secara estimasi saat itu, Kimetsu no Yaiba akan ditayangkan di Spring 2019 bersamaan dengan dua series action populer yaitu Attack on Titan dan One Punch Man. Aniplex itu saat itu cukup paham jika secara ceritanya saja Kimetsu tidak akan bisa menjadi perhatian saat itu. Maka dari itu mereka ini melakukan keputusan besar. Kalau aku sih bilangnya gambling, di mana mereka mendanai Ufotable untuk produksi animasi Kimetsu no Yaiba. Dan tentu saja budgetnya yang dikeluarkan tidak sedikit. Perbandingannya, Mugen Train ini menghabiskan sekitar 15 juta US dollar. Sedangkan animasi lainnya seperti Jujutsu Kaisen yang diproduksi oleh MAPPA hanya menghabiskan sekitar 4-7 juta US dollar. Dan bedanya, Mugen Train itu cuma 7 episode, sedangkan Kimetsu ini ada 1 season. Nggak tahu, 24, 26 kalau nggak salah. Dan tentu aja 26 episode itu budgetnya bakal lebih tinggi lagi. Dari sini bisa disimpulkan jika Aniplex ingin gambling dengan Attack on Titan dan One Punch Man. Kenapa Aniplex berani mengambil langkah itu? Aniplex ini sangat sadar jika Attack on Titan dan One Punch Man ditunggu karena animasi epic dan actionnya. Makanya Aniplex ini menyodorkan kepada penonton jika dirinya memiliki animasi yang melebihi kedua animasi tersebut, yaitu mengadaptasi season 1 dari Kimetsu no Yaiba. Kalau misalnya itu perusahaan lain, mereka akan memilih untuk mundur mengadaptasi Kimetsu no Yaiba di Spring 2019 karena mereka tahu kalau Kimetsu no Yaiba ini tidak memiliki cerita yang besar dalam menggait penonton, dan mereka bakal memilih di musim kosong yang gak ada saingannya supaya seriesnya ini menjadi satu-satunya pusat perhatian. Tapi kita tahu sendiri, season 1 Kimetsu no Yaiba ini mendapat keuntungan besar dan perhatian yang luar biasa. Kemudian gak lama Aniplex ini mendatangkan Mugen Train di fall 2021, dan setelah fall 2021
itu muncullah Winter 2022. Dan di Winter, Attack on Titan tayang lagi. Tapi lagi-lagi Kimetsu no Yaiba hadir di tengah-tengah munculnya Attack on Titan. Coba deh perhatikan, AOT selalu digandeng sama Kimetsu no Yaiba. Apa alasannya Aniplex melakukan hal ini? Dengan memasukkan dua animasi populer dalam satu musim, tentu membuat para fans berpikir jika musim ini akan ditunggu banyak orang, sehingga bakal sedikit penonton yang memperhatikan series lain yang ada di bawahnya. Dan pemikiran fans di musim Winter bukan lagi mencari anime ongoing, tapi berubah menjadi nonton Kimetsu no Yaiba atau Attack on Titan. Aniplex cukup sadar dengan hal ini, padahal Mugen Train baru aja ditayangin di musim kemarin, tapi malah Kimetsu Season 2 digas di musim selanjutnya. Kalau perusahaan lain, mereka ini bakal mengulur Kimetsu Season 2 untuk jangka lebih panjang. Tapi Aniplex tidak ingin Attack on Titan merebut panggungnya sendiri. Ini ibarat kalian ke Indomaret tapi sebelahnya ada Alfamart. Ini adalah salah satu contoh cara bersaing yang dilakukan oleh para pembisnis. Tapi orang-orang mulai lupa jika pertarungan yang dilakukan oleh Kimetsu dan Attack on Titan adalah pertarungan series action shonen. Dengan memuncaknya kapal action shonen di musim Winter, Aniplex dengan beraninya memasukkan genre ecchi romance yaitu Sono Beast Doll. Lagi-lagi Aniplex menang karena dia paham jika penonton butuh sesuatu yang berbeda setelah munculnya series-series action yang ada, dan tentu menggait beberapa penonton yang sudah paham dengan cerita Attack on Titan dan Kimetsu no Yaiba di mangganya. Seperti yang aku bilang di awal, jika misalnya Sono Beast Doll ini diletakkan di musim yang sama dengan DxD atau Sumatsu no Harem, Sono Beast Doll bakal tenggelam. Tapi pintarnya Aniplex ini meletakkan Sono Beast Doll di posisi ramai-ramainya cerita action shonen atau fantasi action, dan apalagi yang diberikan itu romance school life, genre yang udah jarang ditemukan belakangan ini. Kenapa Sono Beast Doll itu tidak diletakkan di musim fall? Karena Aniplex ini tahu kalau musim fall ada Komisan, salah satu manga romance yang ditunggu banyak adaptasinya sama orang-orang. Atau enggak, kenapa enggak ditaruh di spring aja gitu? Karena Aniplex juga sadar kalau di musim spring ada Spy X Family, salah satu series yang cukup berkuasa di Shonen Jump Plus. Jadi ini juga menjadi alasan kalau Aniplex ini menghindari romance yang populer yang memiliki fanbase besar dari mangganya. Memang walaupun sebenarnya penikmat ecchi itu sangat tinggi, tapi tetap saja setiap perusahaan punya cara masing-masing supaya seriesnya bisa populer, walaupun cuma adaptasi series biasa aja. Salah satu contoh itu seperti Arifureta, meskipun ecchi harem tapi lama-lama semakin lama ya juga makin sepi gitu kan. Itulah kenapa Aniplex cukup overpower dalam komito produksi, dan tidak sekali dua kali mereka ini mempopulerkan series berdasarkan ketepatan para staffnya. Memang ini konten opini, tapi aku juga bisa melihat berdasarkan beberapa riset dari Aniplex dalam menjalankan strategi bisnisnya. Coba aja bandingin dengan Toho Animation. Dia punya konsep adaptasi setahun sekali gitu kan. Makanya Haikyuu dan Boku no Hero selalu ada di setiap tahunnya. Jadi semua kendali itu dipegang oleh komite produksi. Oke, jadi gimana menurut kalian? Kalian boleh tambahin atau koreksi jika ada yang kurang. Semoga video ini menjadi informasi baru buat kalian. Makasih yang sudah menonton sampai habis. Aku Jen TMM, see you next video.